Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tisha Runisa Pratiwi dari jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan pembuatan biochar sekam padi. Sejatinya, biochar adalah arang. Jika menggunakan sekam padi, maka biasa disebut dengan arang sekam. Biochar merupakan produk sampingan dari dekomposisi termal atau karbonisasi dengan bahan organik pada temperatur tertentu dan kondisi tanpa oksigen. Biochar adalah produk sampingan dari proses pirolisis. Proses pirolisis sendiri adalah proses dekomposisi dengan menggunakan energi panas atau bahkan pembakaran, tetapi dengan oksigen yang terbatas. Hasil utama dari proses pirolisis yaitu pertama bisa menjadi energi panas, bisa menjadi energi listrik, dan bahkan bahan baku bakar nabati. Dari segi asal, biochar termasuk bahan yang mudah diperbarui atau dapat diperbarui. Bahan baku biochar berasal dari limbah pertanian, tentunya ramah lingkungan seperti sekam padi, daun tempurung kelapa, pelepah kelapa sawit, kayu, ranting, daun kering, dan masih banyak lagi. Tujuan saya presentasi di sini agar mengetahui apa itu biochar. Yang kedua, mengetahui manfaat biochar sekam padi. Yang ketiga, mengetahui bahan baku biochar. Dan yang keempat, mengetahui cara pembuatan biochar sekam padi. Biochar sendiri memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu dapat meningkatkan kesediaan hara. Yang kedua, merepresentasikan hara. Yang ketiga, merepresentasikan air. Yang keempat, meningkatkan pH dan KTK pada lahan kering masam. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu menciptakan habitat yang baik bagi perkembangannya mikroorganisme simbiotik seperti mikorizа karena kemampuannya dalam menahan air dan udara. Yang keenam yaitu menciptakan lingkungan yang bersifat netral, khususnya pada tanah-tanah masam. Yang ketujuh yaitu meningkatkan produksi tanaman pangan. Yang kedelapan, mengurangi laju emisi CO2 dan mengakumulasikan karbon dalam jumlah yang cukup besar. Biochar sendiri mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu dapat mengikat dan menambah unsur hara dalam tanah. Yang kedua, menstabilkan pH tanah. Yang ketiga, dapat membantu simbiosis mikroorganisme. Yang keempat, mengatasi pencemaran tanah. Dan yang kelima, mengikat air dalam tanah. Dampak langsung biochar terhadap perbaikan sifat tanah. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan tanah dalam mengikat air. Yang kedua, meningkatkan kapasitas tukar kation atau biasa disebut dengan KTK. Yang ketiga yaitu meningkatkan karbon organik khususnya pada kedalaman 0 sampai 10 cm. Yang keempat, dapat mengurangi pelindihan nitrogen. Selanjutnya, yang kelima yaitu menurunkan kemasaman tanah. Yang keenam, dapat menurunkan gas CH4 dan N2O yang terlepas ke udara. Yang ketujuh, meningkatkan tersediaan Ca dan Mg di dalam tanah. Yang kedelapan, dapat meningkatkan efisiensi pemupukan. Biochar sekam padi atau orang biasa menyebut dengan arang sekam disebut dengan proses pembakaran tidak sempurna. Jika pembakarannya dilakukan secara sempurna, dia akan menghasilkan abu
dan bukan menghasilkan sekam padi atau arang sekam. Biochar sekam padi bekerja dengan cara memperbaiki struktur fisika, kimia, dan biologi tanah. Biochar sekam padi dapat meningkatkan porositas tanah sehingga tanah menjadi gembur dan meningkatkan kemampuan tanah menyerap air. Tanah yang gembur dapat menjadi media yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya organisme tanah, baik berupa mikroorganisme seperti bakteri akar maupun mikroorganisme cacing tanah. Biochar sekam padi tidak membawa mikroorganisme patogen karena proses pembuatannya dengan cara pembakaran sehingga relatif steril. Biochar sekam padi memiliki kandungan unsur hara penting seperti nitrogen atau bisa N, fosfat P, kalium K, kalsium Ca, dan magnesium Mg. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat biochar sekam padi yaitu ada yang pertama, kawat ram. Kawat ram dibentuk silinder atau lingkaran. Kemudian korek api digunakan untuk menyalakan api. Kemudian ada koran atau kertas sebagai media pembakaran nantinya. Yang keempat yaitu ada ember atau wadah. Ember atau wadah ini dapat kita gunakan untuk wadah air atau takaran sekam padi. Kemudian selanjutnya yaitu ada sekam padi kering. Sekam padi ini dapat dari perusahaan beras. Kemudian ada air untuk menyiram arang sekam yang sudah jadi. Kemudian ada karung. Dan terakhir ada kawat kecil yang digunakan untuk mengikat kawat ram. Cara pembuatan biochar sekam padi yang pertama yaitu buat instalasi cerobong ruang untuk mulai proses pembakaran dengan cara potong kawat ram menjadi segi 4, kemudian bentuk menjadi silinder, dan kemudian ikat dengan kawat kecil tadi. Kemudian timbun sedikit sekam di sekeliling kawat ram dan kemudian masukkan koran ke dalam lubang cerobong dan kemudian bakar koran tersebut atau kertas tersebut. Kemudian tambahkan gundukan sekam padi di sekeliling cerobong setelah api menyala. Setelah api menyala dengan stabil, bara mulai menyebar merata ke sekam padi. Jika sudah merata, tambahkan sekam padi di sekeliling pembakaran sedikit demi sedikit, membentuk piramida atau menjulang ke atas ke kawat ram tersebut. Saat proses pembakaran arang berlangsung, panas api dari cerobong akan merambat dari dalam ke luar dan menghanguskan gundukan sekam padi perlahan-lahan. Jika bagian luar sudah mulai banyak yang menghitam, bolak-balik sekam dengan sekop agar yang masih berwarna kuning segera terbakar. Tidak harus menggunakan sekop, bisa menggunakan kayu atau yang lainnya. Setelah pembakaran selesai dan merata, hentikan dengan menyiram air secara merata agar sekam bakar tidak menjadi abu dan pastikan api pembakaran benar-benar sudah mati. Pada saat penyiraman, sekam padi harus tetap dibolak-balik agar semua merata menjadi sekam, bukan menjadi arang atau abu. Kesimpulannya yaitu, biochar adalah produk dari proses dekomposisi termal atau karbonisasi dari bahan organik pada temperatur tertentu dan dalam kondisi tanpa oksigen. Manfaat biochar sekam padi yaitu dapat meningkatkan porositas tanah, meningkatkan kemampuan tanah menyerap air, dan macam-macam bahan baku biochar yaitu sekam padi,
kayu, tempurung kelapa, pelepah kelapa sawit, ranting, dan sebagainya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah atau kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.